Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takdir, mengajar di SMP Negeri 3 Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Pak. Jadi baik Bu Sulis, terima kasih atas kesempatannya yang dimana hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Sulis terkait dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan. Baik, jadi sebelum kita melakukan supervisi akademik di dalam kelas, ada baiknya saya melakukan observasi sebelumnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebentar saya akan ajukan. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan jawaban yang bagus. Jadi Ibu Sulis, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa harapan Ibu terkait dengan pertemuan kita pada hari ini? Baik Pak, harapan saya setelah kegiatan acara ini pasti saya dapat memetik ide-ide baru yang bisa dikembangkan di dalam pembelajaran nanti. Oh, ya, jadi Ibu mengharapkan suatu ide yang baru, mungkin berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, kira-kira untuk besok apa materi yang akan Ibu berikan kepada anak-anak? Materi yang akan saya berikan yaitu mengenai membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Ya, jadi terkait dengan materi unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Di sini yang pasti yang saya akan kembangkan yaitu mengenai literasi membacanya, karena kita tahu sekarang bahwa anak-anak sekarang itu kurang dalam berliterasi. Makanya nanti saya akan membagikan contoh surat pribadi dan surat resmi. Nah, di sini mereka akan membaca dan bisa membandingkan unsur-unsur dari surat pribadi dan surat resmi yang saya bagikan. Baik, bagus sekali Bu Sulis. Jadi terkait dengan apa yang Ibu akan kembangkan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan dari sebelum-sebelumnya? Yang pertama yang saya persiapkan pasti RPP, kemudian media, terus lembar kerja, kemudian lembar asesmen. Itu yang mungkin saya persiapkan sebelum. Nah, dalam menjalankan yang Ibu tadi sudah persiapkan, strategi apa yang Ibu lakukan dalam RTP Ibu? Ya, pasti di sini anak-anak berkolaborasi ya dengan kelompoknya terkait dengan LK yang akan dia selesaikan. Yang pertama pasti strateginya pasti membaca materi, kemudian yang kedua berdiskusi dengan temannya untuk menjelaskan kepada. Nah, Ibu di sini mungkin tadi saya mendengar bahwa Ibu menyiapkan beberapa jenis bahan-bahan bacaan, itu termasuk berdiferensiasi konten ya. Jadi mungkin itu salah satu juga yang akan Ibu strategi yang akan Ibu lakukan. Jadi strateginya itu berupa pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Terus tadi Ibu juga menyampaikan beberapa persiapan. Nah, masih adakah yang perlu Ibu tambahkan? Yang perlu saya tambahkan pasti di sini saya mengarahkan anak-anak untuk mencari literatur yang lain yang bisa dijadikan dasar sebagai pembelajaran pada kegiatan hari ini. Sangat bagus ya Bu Sulis. Dan sekarang berdasarkan rencana yang telah Ibu persiapkan, adakah orang yang membantu Ibu agar rencananya bisa berjalan dengan baik? Pasti ada Pak. Pasti kami di sini berkolaborasi dengan guru mata lain sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
iya iya bagus sekali. Nah, kapan rencana ini akan dilaksanakan? Insya Allah besok. Besok. Oh iya. Di kelas berapa kalau boleh tahu? Kebetulan saya mengajar di kelas 7 Jam berapa? jam 3.4. Oke baik. Jadi insya Allah besok saya akan bersama Ibu Sulis untuk melihat pembelajaran Ibu Sulis. Nah, terkait dengan rencana pembelajaran ke depannya, apa kira-kira yang menjadi komitmen Ibu? Yang menjadi komitmen buat saya yang pasti adalah saya selalu komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, sehingga kedepannya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke baik. Nah sekarang kita sudah melakukan diskusi tadi, beberapa pertanyaan yang sudah Ibu jawab. Nah kira-kira berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan pasti yang pertama adalah kami bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, sehingga kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nantinya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih kreatif, dan bisa lebih berkesan buat anak-anak. Oke, jadi pembelajarannya lebih kreatif, berpihak pada murid dan lebih menyenangkan terutama. Iya. Jadi, nah setelah diskusi ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sangat luar biasa ya, karena ini adalah satu pengalaman yang pertama yang saya dapatkan, bisa berkolaborasi dengan guru maupun lain, apalagi dengan calon guru penggerak. Oh iya ya, terima kasih Bu. Kalau memang seperti itu, saya kira bincang-bincang kita cukup sampai sini Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, siapa yang kita hadirkan dia? Kenapa? Oke. Oke. Ada lagi? Kenapa? Oke. Ya, jadi ada dua orang temannya yang tidak hadir hari ini dikarenakan sakit. Mudah-mudahan di pertemuan berikut teman yang sakit ini bisa datang dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Tetapi sebelumnya kalian pernah mempelajari tentang membedah kosakata di dalam surat resmi. Nah, pertemuan yang lalu itu kalian sedang mencari arti kata kosakata baru yang ada di dalam surat resmi. Siapa yang masih ingat kosakata baru apa yang ada di dalam surat resmi yang pernah kalian pelajari? Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Sudah lihat semua suratnya? Ya. Jadi untuk sekarang saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membandingkan surat pribadi dan surat resmi dengan cara menceklis bagian yang termasuk surat pribadi dan bagian yang termasuk surat resmi. Ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas, apa ada yang perlu ditanyakan? Ada? Dan pada saat kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, saya pasti akan memberikan penilaian. Penilaiannya itu adalah keaktifannya di dalam berkelompok, dalam mengerjakan tugas, kerjasamanya,
Kemudian nanti di bagian terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian yang lain memberikan tanggapan. Sekarang aku silakan duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Kemudian kepala duduk tidak membungkuk, kedua bahu tetap rileks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 4. Menurut saya, hasil diskusi kelompok 4 sudah sangat bagus karena sesuai dengan bagian-bagian pada isi surat pribadi dan surat resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, anak-anakku sudah mempelajari tentang unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Kalian sudah menceklis sesuai dengan surat pribadi dan surat resmi yang sudah kalian lihat di bukunya. Nah, sampai pada hari ini, apakah masih ada yang belum kalian ketahui tentang pelajaran hari ini mengenai membandingkan surat pribadi dan surat resmi? Ada yang belum kalian ketahui? Ada yang belum kalian ketahui? Apa yang sudah kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Siapa yang bisa mengulangi kembali apa yang sudah kalian ketahui tentang pembelajaran hari ini? Yang lain? Ya, silakan. Mampu membandingkan surat resmi dan surat pribadi. Bagus. Mampu membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Bagaimana perasaannya sekarang setelah kalian pelajari tentang membandingkan surat resmi dan surat pribadi? Senang. Kalian merasa senang karena kalian sudah mengetahui ya mengenai bagian-bagian surat pribadi dan surat resmi. Nah, pada pertemuan berikutnya anak-anakku akan mempelajari tentang menulis surat resmi dan surat pribadi. Jadi kalian pelajari di rumah materi-materi yang bisa kalian baca mengenai surat pribadi dan surat resmi. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Dan sebelum saya mengakhiri, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang, Pak. Bu Sulis, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan pembelajaran yang Ibu telah lakukan tempoh hari. Hari ini saya akan melakukan observasi pasca observasi terkait dengan kedatangan Ibu PP. Jadi ini tugas saya sebagai calon guru penggerak. Baik, saya akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan terkait dengan pembelajaran yang Ibu Sulis telah lakukan kemarin, yang saya lihat prosesnya langsung di kelas. Baik, pertanyaan pertama saya, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Menurut saya Pak, itu sudah sesuai karena saya melakukan dengan rencana yang sudah saya susun. Jadi sudah sesuai ya. Apakah semuanya betul-betul sudah sesuai dengan yang direncanakan atau memang ada sedikit hal yang terlewatkan? Mungkin ada hal yang terlewatkan. Misalnya masalah kan kita menginginkan cara itu menginginkan bahwa sesuai itu semuanya tetapi kenyataannya tidak. Nah, karena mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif kemarin, ya bisa kita lihat bersama kemarin itu. Nah, bagaimana apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama saya lakukan adalah dia bisa
sekarang bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa sangat memuaskan pada pembelajaran kemarin? Baik, Pak. Yang paling memuaskan menurut saya yaitu setiap kelompok, setiap itu mempresentasikan hasil kelompoknya. Di sini mereka antusias untuk memberikan tanggapan terkait presentasi yang disampaikan oleh mereka. Nah, sekarang kira-kira kalau Ibu melihat hasilnya kemarin, apa kira-kira yang menjadi kesulitan dari siswa pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Karena ini terkait dengan materi surat ya. Yes. Ini surat mengenai surat pribadi dan surat profesi. Nah, mungkin di sini anak-anak belum terlalu memahami masalah surat pribadi karena anak-anak sekarang kan belum pernah melihat sebelumnya dari surat pribadi yang seperti apa. Di sini saya memberikan contoh, memperlihatkan contoh mengenai surat pribadi. Nah, ini pengalaman pertama mereka untuk melihat berbeda dengan zaman-zaman itu kita berkomunikasi melalui surat. Di sini saya memperlihatkan, nah, disinilah mereka agak kesulitan. Oh, ternyata surat pribadi ini seperti ini, surat resmi ini seperti ini. Oh, jadi karena kemarin materinya masalah surat pribadi dan surat resmi, maka itu yang menjadi kesulitan karena anak-anak baru menemukan, baru melihat yang mana. Nah, yang Ibu lakukan kemarin untuk mengatasi kesulitan itu adalah tentu dengan media pembelajarannya adalah memberikan surat pribadi dan surat resmi. Nah, adakah alternatif lain yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi kesulitan jika Ibu melakukan pembelajaran lagi? Insya Allah rencana ke depannya agar pembelajaran ini berjalan lancar, otomatis saya akan menggunakan PowerPoint misalnya Google ya, bisa Ya. dicari di Google mengenai contoh-contoh surat pribadi dan surat resmi. Ya. Terkait dengan apa yang Ibu sudah jelaskan tadi, nah kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu untuk pembelajaran Ibu ke depannya supaya anak-anak lebih antusias, lebih mau bergairah untuk belajar terkait dengan pembelajaran surat pribadi dan surat resmi? Ya, jadi ke depannya mungkin saya lebih mempersiapkan berbagai media ya, mempersiapkan berbagai media yang agar anak-anak itu lebih mampu untuk menggunakan yang mana yang termasuk. Oke, sangat luar biasa apa yang akan Ibu lakukan, rencana dan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nanti sangat luar biasa, Bu. Saya kira demikian yang perbincangan kita, demikian hal-hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.